Terima kasih Bang Tola, Tobek Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak sadar atau tidak sadar, lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz, cari-cari mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz, jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya, contohnya kayak tadi gitu, atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan, fitnah kan. Kita Willy. Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi jadi Ustadz. Saya takut masuk neraka. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak. Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain, kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf, bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak usah. Karena dia sedang, tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata. Padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.